وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di bab yang baru, bab 95, bab uksuhum mimma talbisun. Kasih pakaian mereka sebagaimana engkau memakai pakaian. Ini untuk istilahnya Pak, budak gitu. Apalagi kepada anak istri. Jadi tetap harus lebih baik gitu. Artinya kalau sama budak atau sama pelayan aja kita diperintahkan untuk memakaikan pakaian sebagaimana yang kita pakai. Artinya enggak kemudian baju yang udah dedel-duel sobek-sobek gitu kan. Baju yang layak lah. Maka kepada keluarga, dalam hal ini anak istri, tentu itu lebih didorong untuk memakaikan pakaian yang lebih baik. Dulu. Nah, tuh kelihatan tuh. Nah, nanti terbang nanti. An Ubadah Ibnil Walid, dari Ubadah bin Walid. Iya. Hah? Nanti aja mukanya kalau udah selesai ya. Bentar lagi selesai. Dari Ubadah bin Walid bin Ubadah bin Somit, qala, beliau berkata, kharajtu aba wa abi natlubul ilma. Saya pernah pergi bersama bapakku untuk mencari ilmu bihadal hayyi minal ansor. Di desa ini dari kaum Ansor. Qabla ayyuh laku, sebelum mereka dibinasakan. Wakana awalu man lakina abal yusr. Dan pada waktu itu yang pertama kali kami temui atau kami jumpai adalah Abu Yasar. Tolong Mas. Sahiban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa ma'ahu gulamun. Jadi si Abu Yasar ini adalah sahabat Nabi SAW dan bersamanya dia membawa seorang budak kecil. Wa ala abil yusr, dan si Abi Yusr ini memakai burdatun, yaitu selimut yang dijahit. Wa ma'arifiyin, dan pakaian yang dibuat dari daerah namanya Ma'arif. Wa ala gulamihi burdatun wa ma'arifiyin, dan si budaknya tadi juga pakai pakaian yang sama, pakai selimut yang sama. Jadi pakaiannya dari daerah Ma'arif Yaman, bentuknya mungkin modelnya khusus, saya nggak tahu. Kemudian dia pakai juga selimut yang namanya burdah itu tadi. Faqultu lahu ya ammi, maka aku berkata kepada beliau, wahai pamanku, lau akhadta burdata gulamika wa a'taitahu ma'arifiyaka au akhadta ma'arifihi au a'taitahu burdataka kanat alaika hullatun wa alaihi hullah. Wahai paman, kalau kamu ambil budakmu itu dan kau berikan, jadi selimutnya kamu ambil dan kau berikan kepadanya pakaianmu itu, atau engkau ambil pakaiannya dan kau berikan kepadanya selimutmu itu, maka engkau akan punya sepasang pakaian, begitu pula dia juga akan punya sepasang selimut gitu. Jadi kan satu pakai selimut, satu pakai pakaian, satunya juga gitu. Maka si keponakannya ini usul, paman, kalau selimutmu ini kamu ambil, atau pakaiannya dia yang kamu ambil, ditukar gitu kan, maka jenengan akan punya dua pakaian atau dua selimut, begitu pula dia. Artinya nek jenengan punya dua selimut, ya dia dua pakaian, nek jenengan punya dua pakaian, berarti dia punya dua selimut. Famasahu ra'sahu wa qala, maka dia lalu memegang kepala, memegang ya. Kalau masah itu mengusap, ngelus-ngelus sirah itu. Faqala, maka beliau berkata, Allahumma barik fih. Semoga Allah memberkahi, memberikan keberkahan kepadanya. Ya ibna akhi,
wahai anake saudaraku laki-laki, ponakanku maksudnya. Basara ainaya hatani wa sami'a udunaya hatani wa wa'ahu qalbi. Kedua mataku melihat, kedua telingaku mendengar, serta hatiku juga memperhatikan. Wa asyara ila niyati qalbihi. Sembari beliau menunjuk ke hatinya, hatiku juga memperhatikan, mataku melihat, telingaku mendengar, hatiku memperhatikan. An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, Nabi SAW pernah bersabda, at'imuhum mimma ta'kulun, kasih makan itu budak-budakmu sebagaimana engkau makan. Jadi kalau punya karyawan, ya, jangan mengkotak-kotak. Karyawannya makan nasi kotak, bosnya juga nasi kotak. Ya. Jangan kemudian, kayak karyawan makan sebelah kono, gitu. Bosnya makan sebelah kini. Gitu. Ya nggak perlu gitu, nggak perlu seperti itu. Waksuhum mimma talbisun, dan kasih pakaian karyawanmu, budakmu, asistenmu semuanya sebagaimana engkau pakai pakaian. Wakana an u'tihi min mata'id dunya ahwana alayya min ayya khuda min hasanati yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya kalau aku diberikan perhiasan dunia itu lebih hina buat aku, lebih sepele di mataku daripada ya diambil kebaikan-kebaikan yang nanti aku dapatkan di akhirat. Artinya karena aku pengen ketok luweh piye gitu dibandingkan karyawan saya, gitu kan. Maka itu nanti bisa jadi di dunia terlihat ketok baik, tapi di akhirat justru saya akan kehilangan banyak kebaikan. Nah, ini perkataan dari pamannya Ubadah yang mana beliau radhiyallahu an mendengar langsung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu loh, para sahabat tuh gitu. Jadi kalau nabinya ngomong, walaupun nabinya udah nggak ada, tetap diamalkan. Maka orang beriman tuh ya dengan membaca hadis, membaca kitab-kitab yang berisi hadis ya kita simak benar, dan kalau kemudian di situ isinya adalah ajaran Nabi Muhammad SAW ya kita ikuti semaksimal kita mampu, sekuat tenaga, ya, sampai Allah kemudian mencabut nyawa kita. Ya. Jadi nggak boleh semena-mena sama karyawan, sama pembantu, sama asisten rumah tangga, sama budak, sama binatang. Apalagi kemarin sama tetangga. Bahkan Nabi SAW ketika mau meninggal, Nabi SAW mengingatkan tetanggamu loh, tetanggamu loh, tetanggamu loh, gitu kan. Kalau sama orang-orang itu semua aja kita nggak boleh semena-mena, lah sama orang tua lebih-lebih gitu kan. Ya, makanya Allah mengingatkan wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sudah ditetapkan kalau kamu itu harus menyembah kepada Allah saja, bukan kepada yang lain, nggak boleh berbuat kemusyrikan, dan perintah selanjutnya adalah dan kepada orang tuamu kamu harus berbuat baik sebaik mungkin. Jadi kalau ada hasan itu baik, ihsan itu yang terbaik. Makanya Nabi SAW pernah ditanya sama Jibril, wa mal ihsan. Ihsan itu apa? Anta budallah ka annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yara. Ihsan itu adalah kalau kamu beramal, gitu. Kamu beramal hanya kepada Allah, seolah-olah kamu itu melihat Allah. Kalaupun kamu nggak melihat atau Allah nggak terlihat oleh matamu, atau matamu nggak sanggup melihat, maka yakinlah kalau Allah itu mengamati kamu. Maka ketika kita punya amal, kita sudah berusaha untuk ikhlaskan, dan kita berihsan, berharap melakukannya dengan cara ihsan, ya artinya yang kita tuju adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang tua mau ngomong apa aja, mau melakukan apa aja, mau nyebelin kayak gimana aja, ya kita akan sabarin gitu loh. Karena memang tabiatnya orang tua, ketika tua ya beliau kembali lagi kayak anak kecil, pengen dimanja, pengen diperhatikan. Ya. Kemarin saya ngisi pengajian isinya ibu-ibu udah tua-tua, dia cerita ibunya dia si ibu tua itu berarti kan udah tua banget gitu. Dia ngomong ke anaknya yang udah tua ini bahwasanya kok si fulan anakku nomor sekian kok nggak pernah ke sini ya, padahal dia baru aja datang dari situ gitu. Ya kan itu kan kalau
kalau anak yang diajak ngobrol ini kalau nggak tahu gitu kan, itu kan kesannya kayak, oh iya bener ini masku atau mbakku ora tahu teko ini. Untungnya dia tahu kalau kakaknya memang baru aja datang. Artinya nggak semua omongan orang tua ketika sudah tua harus kita benarkan, karena bisa jadi beliau yang salah. Tapi bukan berarti kita harus menyalah-nyalahkan itu. Jadi sabari aja gitu. Ya, ngomong apa aja kalau emang itu kita belum tahu faktanya, nggak harus kemudian didukung. Karena kadang orang tua tuh gitu. Ya, ngomong ke anaknya satunya itu kayak ngene ya, sana ini oh bener gitu. Oh ngono toh Bu, oh ngono toh Pak gitu. Akhirnya berantem itu kakak beradik. Maka sebagai anak yang baik ya kita dengarkan aja omongan beliau, baru kemudian kita cari tahu benar nggak omongan itu, kita cross check. Kalau emang benar ya kita luruskan saudara kita yang salah, tapi kalau kita orang tua kita yang salah ya kita luruskan orang tua kita yang salah gitu ya. Dan kita harus sabar dengan semua itu. 188. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an yaqulu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam yusi bil mamlukin. Bahwasanya Nabi SAW berwasiat tentang para budak yang kita miliki, khairon, untuk berbuat baik kepada mereka. Wa yaqulu, dan beliau SAW berkata, bersabda, at'imuhum mimma ta'kulun. Kalau kamu mau ngasih makan mereka, kasih makan sebagaimana kamu juga makan. Kalau kamu makan kambing, kasih mereka kambing, kecuali mereka nggak doyan kambing. Kalau kamu makan nasi putih, kasih mereka nasi putih, kecuali mereka nggak doyan nasi putih. Oh, aku nggak doyan nasi, doyannya telo. Ya udah kasih telo gitu loh. Ya. Wa albisuhum min lubusikum, dan kasih pakaian mereka dari pakaian-pakaianmu. Wala tu'adzibu khalqallah azza wa jalla, dan jangan kalian menyiksa, menganiaya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun budak itu bukan orang merdeka, tapi mereka punya hak untuk dihargai sebagai manusia, bahkan sebagai makhluk Allah. Karena kita sebagai orang Islam, binatang pun kita diperintahkan untuk menyayangi, untuk merawat, memberi makan itu kan, untuk memeriksakan kalau emang sakit ya toh. Maka kalau ini adalah budak walaupun dia bukan orang merdeka, dia lebih terhormat daripada binatang.